Halo para pecinta novel, saya admin channel ini, minta maaf karena baru bisa mengupload video lagi, semoga dengan aktifnya kembali akun ini, dapat menghibur hati para pecinta novel semuanya, jangan lupa juga untuk mendukung kami dengan cara, like, komen, subscribe, dan bagikan video ini, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat mendengarkan. Bab 271. Kembali merajuk. Acara syukuran 4 bulanan Areta, Akira, serta Ova yang digelar sekaligus bersama itu, berjalan dengan penuh hikmat dan lancar. Tepat pukul 8 malam, para tamu undangan yang terdiri dari kerabat dekat, tetangga sekitar serta karyawan Pulse, satu persatu meninggalkan kediaman Anggara sambil menenteng hampers berisi peralatan sholat. Yang merupakan cendera mata sebagai bentuk terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk hadir dan ikut mendoakan ketiga ibu hamil dan janinnya. Begitupun dengan rombongan anak-anak yatim, yang masing-masing dibagikan bingkisan khusus serta amplop berisi uang dari Anggara. Yang tersisa hanya segelintir orang-orang terdekat yang akrab, yakni Harun beserta keluarga dan juga Bu Asi bersama rombongannya, yang kini tengah asyik membungkus sisa makanan yang masih melimpah ruah, padahal para tamu yang hadir tadinya makan dengan sesuka hati sampai ada yang tambah berkali-kali. Semua itu karena Anggara yang memang memesan menu yang banyak agar semuanya bisa makan dengan puas. Sementara ibu-ibu hamil yang empunya acara, serta 4 sekawan. Kai, Dion, Aryo dan Bara berkumpul bersama dan saling melempar canda. Juga, tak ketinggalan Deristi putri Bu Asi yang juga ikut bergabung dan berkenalan dengan Kai dan masing-masing ibu hamil, istri dari anak-anak kos ibunya. Gadis itu sampai terlihat sangat akrab bersenda gurau bersama Aryo dan Bara yang sejak awal dikenalnya selalu kocak dan lucu, hanya saja, mata Bara, diam-diam selalu melirik interaksi istrinya yang tak ikut bergabung berkumpul, lebih memilih mengobrol bersama putri Pak Harun tak jauh dari tempatnya berkumpul dengan yang lainnya saat ini, padahal sejak ia datang, istrinya itu sama sekali belum datang menyapa. Jangankan datang mendekat. Membalas senyumnya pun tidak, hanya memasang tampang cemberut berkerut-kerut seperti kanebo kering padanya, tapi malah terlihat ceria pada siapa saja di sekitarnya. Entah apa yang dibahas istri kecilnya itu bersama Arsyana putri Pak Harun sampai saling tertawa cekikikan bersama dan melupakan keberadaan dirinya. Daripada terus melirik-lirik sampai matamu juling, mending langsung datang temui dia, tegur Kai yang sejak tadi menyadari arah pandang Bara. Bara mengulum senyum dan lekas mengalihkan perhatian ke arah kawan-kawannya. Ia menggeleng pelan dan menghela napas berat. Gak apa, aku gak mau memaksa lagi dan membuatnya tidak nyaman, nanti, malah kabur dan sembunyi. Lebih baik begini, aku masih bisa memandangnya dari jauh, daripada tidak sama sekali. Kalau begini, kalian bisa semakin jauh, celetuk Ova. Malah semakin jauh kalau semakin dikejar, balas Aryo. Iya sih, perempuan di mana-mana suka begitu, sok jual mahal, tapi mau. Gengsian, timpal Dion. Akira yang tersindir langsung meliriknya. Asteris gak semua juga kali, ujar Areta yang juga merasa tersindir. Masa sih, bisik Kai, menggoda istrinya. Areta mengerutkan hidung pada Kai dan membuang muka dengan kesal. Sepertinya masih menyimpan kejengkelan akibat tidak dipuji sepenuh hati. Bara kembali diam-diam melirik istrinya cukup lama dan terkekeh geli. Tapi perkataan Aryo sepertinya, ada benarnya. Semakin dikejar, semakin lari. Buktinya, kini dia tidak lagi sembunyi begitu tak, kudekati, lanjutnya dengan intonasi suara yang terdengar terpaksa. Ngenes amat, Bar. Aryo tergelak menertawai Kai, dan Dion geleng kepala melihat Aryo dan Bara. Kakak semua bahas gadis itu, celetuk Deristi seraya menunjuk Khairina menggunakan sorot matanya. Itu istri Kak Bara kan? Kamu tahu, tanya Bara. Iya, Kak. Emak sering cerita heboh setiap kali abis datang, nganterin kakak semua. Apalagi saat mengira Kak Bara dinikahkan paksa oleh warga kampung. Tapi, malah berbalik pihak keluarga Kak Bara yang mendesak anak gadis orang untuk menikah, tapi malah sampai sekarang belum satu rumah dan masih ngekos. Ternyata dia orangnya. Kasihan juga, tukas Deristi. Kasihan, tanya Bara tak mengerti. Keningnya mengerut dengan dalam. Kasihan kenapa? Ya, hanya kasihan aja sih, Kak. Umur-umur seperti Deris dan dia kan, masa-masa masih inginnya bebas bergaul dan menikmati hidup, tapi, sudah dipaksa menikah. Kalau Deris, boro-boro menikah, dijodohkan aja bakal ngamuk duluan. Kenapa, Riz? Tanya Bara kembali. Kalau Deris sih, pengen nikmati masa-masa kuliah dulu, pengen punya banyak teman baru, pengen cuci mata, lihat cowok-cowok keren di kampus. Itu sih, maumu aja bocah, celetuk Aryo, tapi emang bener sih. Kita sefrekuensi Riz. Aku juga senang cuci mata lihat cowok-cowok cakep, ujar Akira. Dion langsung menarik bibir istrinya yang bicara tanpa beban dengan gemas-gemas kesal. Mulut dijaga, nanti ku gigit baru tahu rasa. Wow, mau dong digigit, balas Akira menantang. Woi, di sini ada anak di bawah umur. Jangan beradegan 21+, ujar Bara. Deristi langsung tertawa terpingkal-pingkal, dan itu menarik perhatian Khairina yang asyik mengobrol bersama Arsyana di ujung sana. Tapi sepertinya, istri Kak Bara itu, juga suka Kak Bara deh. Tadi waktu Deris negur Kak Bara, dia kayak jelas gitu, papar Deristi lagi. Yang benar, iya, bener Kak. Bara mengulum senyum dan kembali melirik Khairina, kemudian mendapati istrinya itu juga curi-curi pandang melihatnya. Melihat itu, Bara mendapat satu ide. Riz, mau tambahan uang jajan? Gak. Tawar Bara dengan segudang akal di pikirannya. Mau banget, Kak. Kalau begitu, ikut aku, ujar Bara seraya beranjak dari tempatnya dan berjalan pergi. Deristi lantas cepat menyusul. Tuh anak punya modus apa lagi? Tanya Aryo, paling mau buat Ai cemburu, ujar Dion yang selalu sukses menebak, sudah seperti seorang cenayang. Aryo langsung menoleh melihat Kai. Kai, masa adikmu dikerjain sama Bara, lapornya. Asteris cek, urusan mereka. Mereka toh sebenarnya saling suka, cuma karena belum saling mengenal aja jadinya masih tak mau saling terbuka. Aku sudah gak mau ikut campur.
Nanti pusing sendiri. Setidaknya aku sudah memberi nasihat kepada keduanya, tutur Kai. Sudahlah, biar mereka berdua mengatasinya sendiri. Kita tak usah ikut campur. Bara pasti akan mencari jalan keluarnya sendiri, imbuh Akira. Aku capek, aku duluan ya. Lanjutnya Seraya bangkit berdiri dan menarik Dion pergi. Aku juga. Ova ikut bangkit berdiri dari duduknya dengan susah payah. Aryo lekas membantu dan memapa Ova yang mulai kesulitan bergerak dengan lincah. Kamu capek juga sayang, kita ke kamar juga yuk. Tanya Kai pada Areta, tangannya bergerak hendak membantu istrinya itu untuk berdiri, hanya saja, Areta yang masih dongkol menepis tangan Kai. Mencebik dan langsung bangkit berdiri dengan sendirinya, kemudian melenggang pergi meninggalkan Kai yang tak mengerti kesalahannya apa. Nak Kai, tegur Anggara saat Kai baru akan menyusul istrinya. Iya, ayah. Kamu dan Bara ke ruangan Dedi. Dedi akan menjelaskan persoalan perusahaan yang akan kalian kunjungi di New York. Oh, baik Dedi. Kalau boleh tahu, kapan berangkat? Kamu lelah? Tanya Anggara balik. Kai, lekas menggelengkan kepala. Walau sebenarnya sedikit lelah, tapi tidak mungkin akan mengeluh di depan mertuanya. Bagus. Kalau begitu, subuh nanti kamu langsung berangkat bersama Bara. Sekarang panggil Bara dan segera menyusul ke ruangan Dedi, perintahnya sekali lagi. Kai mengangguk dan segera mencari keberadaan adik iparnya. Teteh Reta kemana? Tanya Hairina yang baru saja habis mengantar Pak Harun dan keluarganya ke gerbang. Di kamar, jawab Kai. Bara di mana? Tanyanya balik. Gak tahu, kok tanya Ai. Tadi kan kumpulnya sama Aa. Kamu masih menghindarinya. Enggak, tuh, Kak Baranya aja yang lebih sibuk dengan yang lain, tukasnya. Kai menghela napas dan geleng-geleng kepala. Ya sudah, temani emas sana. Iya, saut Hairina patuh, dan lekas menghampiri Kirana yang masih saja ikut membantu orang-orang merapikan rumah, padahal sudah jelas-jelas ada orang yang mengerjakan tugas mereka masing-masing. Kai sendiri lanjut mencari Bara dan membawanya menemui Anggara di ruang kerjanya. Cukup 1 jam lamanya, Anggara menjelaskan permasalahan perusahaan, dan Kai serta Bara lekas tanggap menyerap semuanya. Bara pun diantar pulang oleh Mas Ruhan, sopir pribadi Anggara yang masih muda, tampan dan cekatan. Tapi sebelum itu, ia menyempatkan untuk berpamitan pada istrinya. Karena subuh nanti, ia akan langsung dijemput di Pondok Kasih. Sayangnya, Hairina yang kembali merajuk setelah melihat keakraban suaminya dengan gadis lain, kembali tak ingin menemui Bara. Sementara Kai, segera menyusul istrinya di kamar. Begitu Kai membuka pintu kamar, bantal langsung melayang ke arahnya dan menimpuk wajahnya. Kai yang terkesiap luar biasa sampai tidak sempat menangkis serangan bantal kedua. Alhasil ia terhuyung ke belakang dan jatuh terduduk ke lantai. Sayang, ada apa? Tanyanya Seraya bangkit berdiri sambil memungut 2 bantal yang diterimanya. Kai menutup pintu dan menguncinya lebih dulu sebelum melangkah menghampiri istrinya yang duduk di tepian ranjang sambil menatapnya dengan horor. Kenapa datang ke sini? Sana, loh, kok diusir sayang? Memangnya aku mau kemana lagi? Masak ia ke kamar ayah? Koko atau Yoyo, ya terserah. Di ruang tamu juga boleh. Di kebun juga bisa. Gak usah ke sini. Ketusnya merajuk kesal karena Kai tak lantas mengejar dan membujuknya sewaktu pergi tadi. Kai meletakkan bantal ke atas ranjang lalu duduk di samping istrinya. Namun, wanita itu kembali melempar bantal ke lantai dan beringsut menjauh ke sisi ranjang sebelah. Sayang, kamu ini kenapa? Dari tadi ngambek tidak jelas. Kai kembali mengambil bantal di lantai dan membawanya ke ranjang. Masih tanya kenapa? Belum sadar apa salahmu? Kai yang kebingungan garuk-garuk kepala. Maaf. Tadi ayah memanggil saya dan Bara ke ruang kerja. Jadi tidak langsung menyusulmu kemari. Ngeles. Alasan. Serunya Seraya merebahkan tubuh berbaring dengan posisi memunggungi Kai. Astagfirullah, sayang. Kai kembali menghela napas. Ia yang sudah lelah, memilih untuk membiarkan istrinya tenang dulu dan beranjak masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Bukannya tenang, Areta semakin dongkol karena dicuekin. Ia sampai mengentak-ngentakkan kaki dan memukul-mukul ranjang dengan kesal. Semua bantal dilemparnya ke lantai, begitu terdengar derut pintu kamar mandi, ia serta-merta memejamkan mata dan pura-pura tidur. Kai yang melihat istrinya terbaring dalam posisi ranjang yang berantakan, hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia tak lantas menghampiri istrinya, lebih memilih beranjak ke lemari dan melepas handuk begitu saja untuk berpakaian. Areta yang memang belum tidur, diam-diam mengintip Kai dari selamatannya, dan sukses menelan ludah berkali-kali saat melihat tubuh polos suaminya, jantungnya seketika berdebar tak karuan, tiba-tiba merasa panas naik menjalar di sekujur tubuh. Ingin didekap dan bercumbu dengan suaminya. Hanya saja, Kai masih juga tak membujuknya. Laki-laki itu kembali memungut bantal di lantai dan naik ke sisi ranjang sebelah. Kemudian suaminya itu mengambil laptop dan terlihat sibuk di sana. Membuat Areta tidak jadi pura-pura tidur dan malah misu-misu tidak jelas. Sayang, sebenarnya kamu kenapa? Tanya Kai lagi. Bukannya menjawab, Areta semakin menggerutu panjang kali lebar kali tinggi hingga melebar ke rumus senyawa kimia. Melihat istrinya uring-uringan, Kai segera meletakkan laptop ke atas nakas dan berguling berbaring di samping istrinya. Sayang, bisiknya mesra sambil mengecup-ngecup pipi istrinya. Areta menepis dan menggoyangkan pundaknya sebagai gestur pengusiran. Astris sayang, kamu kenapa? Tanya Kai lagi kini beralih mengecup-ngecup kepala istrinya. Kembali Areta menepis dan mendorong Kai menjauh. Sana, aku benci dekat-dekat denganmu, aku gak mau dekat denganmu. Kok, gitu? Kai tak lantas menyerah. Ia kembali merapat dan memeluk istrinya dari belakang. Aku bilang aku benci padamu. Sana, jangan dekat-dekat. Seru Areta marah dan memukul-mukul lengan Kai yang melingkari perutnya, nanti aku jauh, kamu malah cari loh. Entar nangis cari-cari, bisik Kai mesra. Siapa bilang? Sana, pergi. Jauh sana, aku gak suka sama laki-laki yang gak peka.
Ketusnya mengusir, yang sumpah, perintahnya itu berkebalikan dengan apa yang ia inginkan. Malah berharap laki-laki itu semakin erat memeluknya. Kai yang tak ingin berdebat panjang, mengingat jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, akhirnya memilih mengalah. Ia hanya mengecor singkat kepala Aretha lalu mengistirahatkan tubuh di samping istrinya itu. Benar-benar tidur sampai dengkuran halusnya terdengar menggelitik telinga Aretha. Wanita itu menggeliat bangun dan duduk memandang suaminya dengan kesal. Kai, panggilnya sambil mengguncang tubuh Kai. Kamu benar-benar tidur, tanyanya. Kai, panggilnya lagi, kini disertai guncangan keras. Astaga, kamu benar-benar tidur. Kai, Kai, teriaknya, Kai sontak terlonjak bangun dengan tergesa-gesa. Ada apa, sayang? Apa kamu sudah mau melahirkan? Tanyanya tergagap dengan setengah kesadaran. Aretha yang kesal lantas mendorong suaminya dengan kasar hingga jatuh terpental ke lantai. Aduh, Kai meringis sambil mengusap-usap pantatnya. Kamu ini kenapa sih, sayang? Dideketin marah, aku tidur masih marah juga. Aku pergi nanti kamu marah juga. Siapa yang marah? Pergi sana, yang jauh ke Amerika. Pekiknya kesal. Yakin, kamu gak bakal marah. Siapa juga yang marah? Aku benci padamu. Jangan dekat-dekat. Kalau perlu, tidur di lantai. Dasar wanita, susah banget ditebak, gumam Kai seraya menarik bantal dan benar-benar tidur di lantai. Untungnya ada karpet tebal yang mengalasi sehingga Kai masih merasa nyaman tidur di bawah sana. Aretha hanya mendengkus dan akhirnya memilih tidur membawa kekesalannya, dan begitu bangun di pagi hari, ia sudah tidak mendapati Kai berbaring di sampingnya. Kai panggilnya manja seraya mengedarkan pandangan, kemudian teringat jika Kai tidur di lantai. Dengan segera, ia melentingkan tubuhnya bangun terduduk dan melihat ke lantai. Namun, tak jua menemukan suaminya, Aretha lantas beringsut turun dan mencari ke kamar mandi, tapi tak juga menemukan Kai di sana. Ia hanya mendapati kaos oblong Kai, bekas dipakainya semalam. Aroma tubuh laki-laki itu masih menempel jelas di sana, wanita itu segera mencuci muka dan sikat gigi lalu beranjak keluar kamar dan turun ke lantai bawah. Di mana semua orang sudah berkumpul untuk sarapan, kecuali Kai dan Bara yang biasanya turut ikut sarapan. Kamu baru bangun, tegur Anggara berbasa-basi, Aretha hanya mengangguk pelan sambil menarik kursi yang biasa menjadi tempatnya duduk, sementara matanya mengedar ke sekeliling. Kirana lekas bangkit berdiri dan mengisi piring menantunya dengan nasi goreng buatannya. Oh, iya, Kai kemana? Tanya Aretha setelah tidak sanggup menahan rasa penasarannya. Loh, Reza gak bilang kalau dia mau ke Amerika? Tanya Kirana. Aretha spontan menggeleng. Ke Amerika? Kapan? Subuh tadi, jam 3. Dia berangkat bersama Bara, apa? Tanya Aretha terkejut. Hal yang sama juga dialami oleh Hairina. Gadis itu sampai tersedak nasi goreng. Buru-buru menyambar gelas dan meneguk isinya, Kak Bara juga, tanyanya, iya, Kai dan Bara. Mereka berdua akan seminggu berada di New York. Apa, seminggu, pekik Aretha dan Hairina bersamaan. Bab 272. Kesedihan Aretha vs Hairina. Aretha sontak membeku di tempat begitu mendengar berita keberangkatan Kai selama seminggu ke depan. Langsung terpaku dengan kakunya di tempat. Bibir yang tadi membentuk garis lurus perlahan-lahan melengkung ke bawah disusul deru napas yang mendadak memburu tak beraturan. Hal yang sama pula terjadi pada Hairina, yang duduk di seberang meja Aretha. Wajahnya langsung menunduk dan menatap kosong piring berisi nasi goreng dengan perasaan campur aduk. Hanya saja, gadis itu lebih pandai menyembunyikan perasaannya dengan diam membisu dan memaksakan senyum, berbeda dengan Aretha, sang kakak ipar yang terpaut usia 8 tahun dari Hairina itu, malah tidak bisa menyembunyikan perasaan marah, sedih dan kecewanya sama sekali. Wanita yang sebelumnya sangat barbar seperti singa betina, dingin serta angkuh seperti gunung es, kini terduduk lemas bagaikan lelehan es yang mencair akibat diguyur air panas. Melempem meleyot seperti kerupuk basah. Ya, basah, karena air matanya langsung jatuh begitu saja tak terbendung. Loh, nak, kamu kenapa? Tegur Kirana. Terkejut melihat menantunya tiba-tiba saja menangis, terduduk dengan hati yang hancur lebur. Air matanya kembali jatuh menitik, ia kemudian mendelik dan menatap tajam Anggara dengan penuh emosi. Ini pasti ulah Dedi. Dedi yang menyuruh Kaiku pergi diam-diam. Dedi menjauhkan kami yang saling mencintai, pekik Aretha, Kirana dan Hairina sontak tercengang. Akira. Dion, Aryo dan Ova yang sudah biasa dengan drama Aretha, kompak menepuk jidat. Sedangkan Anggara langsung geleng-geleng kepala. Astagfirullah, Reta, jangan berlebihan, Kai hanya ayah kirim bekerja. Jangan terlalu mengada-ada. Tidak malu kamu dengan semua yang duduk di sini. Tidak malu pada adik ipar dan mertuamu. Aretha langsung mengedarkan pandangan ke sekitar. Melihat yang lainnya secara bergantian, termasuk Kirana sang mertua, lalu beralih kembali pada Anggara dengan kesal. Reta tidak malu, karena Reta tidak salah, yang salah Dedi. Dedi selalu berusaha memisahkan kami yang tidak terpisahkan. Dedi jahat, serunya marah seraya bangkit berdiri dengan tiba-tiba, mau kemana? Duduk kembali dan makan sarapanmu. Perintah Anggara, Reta tidak akan makan sampai Kai kembali, cicitnya di antara tangis yang sudah semakin jatuh menitik, langsung berbalik dan beranjak pergi, sendok di atas meja yang tak sengaja disambarnya, sampai jatuh terpelanting ke lantai dan berdenting dengan kuat memekakkan telinga. Nak, Kirana hendak mengejar, tapi Anggara menahannya. Tak usah, Bu. Semakin diperhatikan, dia akan semakin manja, tukas Anggara seraya memijat keningnya yang tiba-tiba berdenyut-denyut pening. Tapi, nak Reta. Reta akan baik-baik saja, dia tidak akan berbuat aneh-aneh karena sedang hamil, dia tahu itu. Biarkan dia tenang dulu, nanti juga baik sendiri. Kita harus membuatnya bersikap dewasa. Sampai kapan mau mengurung suaminya terus menempel seperti tokek dengannya? Kai tidak akan maju jika terus mengikuti keinginannya.
Terang Anggara memandangi punggung Areta yang sudah berjalan menapaki anak tangga, menuju lantai 2 dengan berkali-kali menghela napas. Anggara pikir, Areta hanya menggertak, merajuk dan menangis sebentar. Akan tetapi, sampai seharian penuh, Areta mengurung diri di kamar sambil meraung-raung seperti ditinggal mati sang kekasih hati. Perkataan yang mengatakan tidak akan makan sampai Kai kembali pun hanya sekedar angin lalu, karena setiap kali Ova, Kirana dan Bibi asisten rumah tangga datang bergantian membawa makanan untuknya, Areta langsung melahapnya habis tak bersisa, itu pun sambil marah-marah tidak jelas. Kenapa ayamnya tidak asin? Apa sekarang garam sudah mahal? Kenapa sayurnya layu? Kenapa tidak ada wortelnya? Kenapa tidak ada buncisnya? Aku tidak suka. Buatkan yang lengkap. Pekiknya kesal pada suapan sendok yang terakhir. Kenapa buahnya diiris tipis-tipis? Aku sukanya dipotong kotak-kotak. Kenapa rasanya juga tidak manis? Aku tidak suka. Bawa kembali. Kenapa jusnya pahit? Apa gulanya habis dimakan semut? Ah, kenapa rasanya semua hambar begitu Kai tidak ada? Kai brengsek. Siapa yang menyuruhmu pergi? Kenapa pergi tak bilang-bilang? Kalau kusuruh pergi, bukan berarti kamu harus pergi, bodoh. Aku benci padamu. Tinggal saja di sana. Tinggal yang lama. Gak usah ingat-ingat aku lagi. Dan suara-suara makian Areta terus terdengar menggema keluar kamar disertai isak pilu. Terisak-isak dengan sangat menyayat hati. Komplit dengan suara-suara gaduh dari benda-benda yang dilemparkan ke lantai. Tapi tenang, yang dilempar pun benda-benda tahan banting seperti bantal, selimut, majalah, sisir, atau sendok. Areta tidak sampai segila itu melempar benda pecah belah, ataupun benda mahal kesayangannya, astagfirullah, masih berlanjut. Tanya Anggara yang masih saja mendengar teriakan putrinya di depan pintu. Memijat-mijat keningnya yang pening dengan frustrasi. Iya, Uncle Daddy. Retanya susah diam. Remote-nya ikut dibawa pergi Kai, ujar Ova, sama frustasinya. Ova sengaja tak ikut bersama Akira, Dion dan Aryo ke pos karena memilih tinggal di rumah untuk menemani Areta agar tidak kesepian. Nyatanya Areta tetap saja mencari Kai terus-menerus, lalu, itu untuk apa? Tanya Anggara lagi, melihat nampan makanan di tangan Ova. Reta kalau makan tangisnya bisa berhenti sedikit, Uncle Daddy. Jadi saya terus membawakan macam-macam makanan, biar dia lupa menangis dan hemat air mata. Anggara yang sudah pusing dengan Areta, malah semakin pusing dengan keabsurdan Ova. Laki-laki parubaya berwajah oriental yang sangat kental itu hanya bisa menghela napas panjang dan menganggukkan kepala. Asteris ya sudah, sana, bawakan masuk cepat. Jangan sampai dia juga lupa caranya makan, balas Anggara. Lalu, beranjak pergi sambil geleng-geleng kepala. Benar-benar pusing 7 keliling. Ova pun beranjak masuk membawa nampan sambil berjalan tertatih-tatih membawa perutnya yang kian membuncit dan melebar. Di dalam kamar itu, terduduk Kirana pada tepian ranjang di samping Areta. Sambil mengusap punggung menantunya yang berbaring meringkuk memeluk kaos yang terakhir kali Kai kenakan sambil sesenggukan dalam tangis. Reta, makan lagi, yuk. Nih, Bibi buat salad sayur. Katanya ini kesukaanmu, bujuk Ova seraya menyodorkan nampan pada sisi sebelah ranjang yang kosong. Gak mau, aku enggak mau makan. Biar saja aku sakit, biar aku mati, biar Kai puas melihat mayatku kalau pulang nanti. Siapa suruh pergi meninggalkanku? Cicit Areta terseduh-seduh. Astagfirullah, nak, gak boleh ngomong begitu, gak baik. Perkataan itu adalah doa. Bicaralah yang baik-baik, tukas Kirana. Itu karena Kai, Bu. Dia pergi tinggalkan Reta, dia sudah tidak sayang Reta. Hiks, keluh Areta sambil kembali terisak-isak. Nak, Kai hanya pergi bekerja sebentar. Nanti kembali lagi. Doakan saja semoga kerjaan di sana lancar dan bisa cepat pulang. Kirana sang ibu mertua, dengan sabar dan tak henti-hentinya membujuk sang menantu dengan penuh perhatian dan lemah lembut. Seminggu bukan waktu yang sebentar, Bu. Itu lama dan panjang. Reta bisa mati mengenaskan kalau menunggu selama itu. Sekarang saja Reta sudah sekarat hampir mati. Astagfirullah, nak. Lagi-lagi Kirana hanya mampu beristighfar. Bingung dengan perkataan apa lagi, baru menantunya mau mengerti, Kai sekarang berubah jadi jahat, Bu. Dia jahat sekali. Hiks. Asteris aku kan, tidak serius menyuruhnya pergi, kenapa malah pergi betulan, Bu? Masa begitu saja marah dan langsung pergi tanpa pamitan. Dia pergi gak bilang-bilang sama Reta, Bu. Tolong panggil Kai pulang, Bu. Kai pulang. Kembali, Kai, nanti aku bisa mati kalau kamu tidak ada. Aku tidak bisa bernapas, Kai. Sekarang dadaku sesak kalau tidak ada kamu di dekatku. Kai, kamu sudah tidak sayang lagi padaku. Kai, cepat kembali sekarang juga, pintanya terseduh-seduh. Kembali, pulang kembali. Kai brengsek, pulang cepat. Teriaknya kembali penuh emosi, Ova yang sejak tadi juga ikut membujuk menenangkan Areta, jadi pusing sendiri. Seberapapun usaha yang ia lakukan, wanita hamil keras kepala yang manjanya sudah overdosis akut dan gak ketulungan itu masih saja tak mau berhenti. Capek, lelah, dan pastinya Ova angkat tangan menyerah memilih beranjak keluar, setelah mendapat satu anggukan dari Kirana. Asteris kalian sudah pulang. Tegur Ova begitu keluar dari kamar Areta dan menemukan Akira, Dion serta Aryo yang sudah berdiri di depan pintu. Iya, baru saja. Kami langsung ke sini, saat mendengar dari Bibi, jika Reta masih ngambek, jawab Akira. Apa dia masih saja menangis? Lanjutnya bertanya, Ova hanya mengangguk tipis dengan lemas tak bertenaga. Asteris gila itu simis tidak capek apa ngereoknya, sejak tadi pagi tanpa henti. Mau memecahkan rekor muri? Tanya Aryo heran. Tubuh jangkungnya berusaha mengintip masuk ke dalam kamar yang terbuka setengah. Ova, lantas menutup pintu dengan rapat dan menatap garang pada Aryo. Jangan ikut campur urusan wanita. Ayo, sana mandi. Kamu bau keringat. Serunya marah, lalu menarik suaminya itu berjalan ke kamar mereka. Kamu mandi duluan saja. Aku mau masuk membawakan ini dulu pada Reta.
Sekalian melihat keadaannya, ujar Akira seraya mengangkat bungkusan makanan yang dibelinya saat perjalanan pulang. Gak bisa dikasihnya setelah kita mandi saja. Cek, Ko, Reta lagi begini juga, kamu masih saja seperti anak kecil. Mandi sendiri sana, usir Akira. Dion mendengkus kesal. Astaga, Kai, cepatlah kembali. Istrimu membuat orang satu rumah jadi ikut-ikutan pusing, gumamnya seraya beranjak pergi dengan pasrah. Akira lantas segera masuk ke dalam kamar Areta dan langsung geleng-geleng kepala melihat adiknya, yang sudah seperti kepompong hibernasi. Berbaring dengan terbungkus rapat selimut putih, sementara mertuanya sudah hampir karatan duduk menemani di sampingnya. Sudah pulang, nak, tegur Kirana basa-basi, Akira mengangguk disertai senyum ramah. Sudah, Bu, jangan terlalu dikhawatirkan. Reta memang selalu seperti itu kalau sudah ngambek. Ibu istirahat saja. Ibu pasti belum makan dari tadi kan? Ungkap Akira. Ibu, tak apa-apa, nak, balas Kirana dengan lemah lembut. Sudah, Bu. Reta itu tidak bisa diam kalau cara baik-baik. Harus dengan cara barbar baru bisa diam. Akira lalu meletakkan bungkusan makanan yang dibawanya ke atas nakas, lalu merapat ke ranjang dan menarik kasar selimut Areta. Areta mencebik dan menarik selimutnya kembali. Jangan manja. Lihat, ibu mertuamu sudah seperti seorang petapa yang tidak bergerak dari duduknya. Belum istirahat dan makan. Kamu mau jadi menantu durhaka. Semprot Akira sambil kembali menarik selimut Areta dengan paksa dan melemparnya jauh-jauh. Di rumah besar itu, memang hanya Akira yang bisa bersikap tegas dan keras pada Areta. Bukan Anggara, karena Anggara akan langsung angkat tangan jika Areta merajuk seperti ini. Tak berhenti sampai di situ, Akira yang juga sedang mengandung, menarik kaos Kai di dalam pelukan Areta dan juga melemparnya ke sembarang arah. Areta serta-merta bangun tergesa-gesa. Kaiku dilempar kemana? Tanyanya, terduduk dengan napas yang sudah sangat tersengal-sengal. Hidungnya merah seperti tomat, dan kedua matanya yang sembab sudah bengkak seperti abis digigit tawon. Ia langsung beringsut turun dari ranjang dan memungut kaos Kai di lantai kembali. Akira geleng-geleng kepala dan mengambilkan cermin. Nih, lihat wajahmu. Sudah berantakan dan susah dikenali. Jangan sampai Kai tidak mengenalimu saat pulang nanti. Jadi berhentilah menangis. Aku menangis juga pakai air mataku. Bukan air matamu. Balas Areta dengan sewotnya, entah Kirana ingin khawatir atau tertawa melihatnya, menantunya saat ini benar-benar terlihat lucu hanya karena ditinggal oleh Kai. Sudah seperti anak gadis yang sedang patah hati. Tiba-tiba, Kirana teringat dengan anak gadisnya yang sudah pulang kuliah sejak tadi, tapi belum sempat ia temui karena terus berada di kamar Areta. Kirana lantas pamit keluar sebentar pada Areta dan Akira, dan buru-buru ke kamar anak gadisnya. Masih berada di lantai yang sama, Kirana disambut keadaan gelap gulita saat membuka pintu kamar itu. Semua lampu dimatikan dan tirai-tirai menutupi jendela dengan rapat, seakan tak mengizinkan setitik cahaya pun masuk menerangi ruangan tersebut. Kirana meraba-raba dinding tempat sakelar lampu berada dan segera menyalakan lampu. Begitu cahaya terang sudah mendominasi ruangan, ia langsung menutup pintu kamar dan berjalan menghampiri ranjang tempat anak gadisnya berbaring menelungkup. Duduk di tepian sambil mengusap punggung putrinya tersebut, sudah makan belum nak? Ai gak lapar mak. Ai, ngantuk. Tumben, baru juga 6:30. Ai, capek, tadi banyak kegiatan di kampus. Kamu sudah salat maghrib belum? Tanya Kirana kembali. Gadis itu hanya menggeleng, astagfirullah kenapa? Ai berhalangan mak, cicitnya. Kirana menghela napas panjang. Ya sudah, mak mau maghrib dulu, sudah telat, abis itu ikut emak makan di bawah ya. Perintahnya seraya bangkit berdiri dan beranjak masuk ke dalam toilet untuk berwudu, gadis itu hanya mengangguk lemah, kemudian kembali menyusupkan kepala masuk ke bawah bantal dan terseduh-seduh lirih. Kak Bara, cepat kembali. Ai, kangen. Bab 273. Kembali ke pengaturan awal. Saat ini, jam sudah menunjukkan pukul 20.00 waktu kota New York, Amerika Serikat. Waktu di mana Kai dan Bara baru kembali ke tempat peraduan setelah seharian melakukan perjalanan bisnis tanpa jeda, sejak menginjakan kaki di kota metropolitan yang dikenal tidak pernah tidur itu 2 hari lalu. Keduanya sudah langsung disibukkan mengunjungi proyek Townhouse. Sebuah proyek yang merupakan pengembangan dari salah satu perusahaan properti di bawah naungan CHOW Group, yang kini sudah dipercayakan sepenuhnya ke tangan Kaindra Alvareza. Pemuda kampung yang masih sangat muda, tapi memiliki otak yang luar biasa cemerlang dengan ide-ide brilian yang tak pernah habis. Ide brilian mengenai pembangunan townhouse di tengah kota, yang tanpa sengaja Kai kemukakan saat datang bersama Anggara ke New York kali terakhir, ternyata mendapat sambutan hangat oleh pihak setempat dan sukses membidik pasar ekspatriat. Bahkan permintaan townhouse sudah berada pada tingkat 2 kali lipat untuk tipe kondominium. Alhasil, banyak orang yang sudah melakukan inden saat baru melihat hasil desain. Karena itulah, Kai dipanggil ke Amerika kembali untuk membuat detail rancangan atas ide-idenya. Semua pun dibabat habis oleh Kai. Jangankan Dewan Direksi Pels yang banyak tingkah dan tidak ada apa-apanya, para investor asing yang kebanyakan berasal dari beberapa negara Eropa saja mampu Kai taklukkan dengan ide-ide segarnya, sampai menjelaskan ide rancangannya dengan sangat terperinci menggunakan bahasa mereka. Bara, sampai tercengang dan masih saja tak percaya dengan kemampuan sahabat sekaligus kakak iparnya tersebut. Apalagi 2 hari ini mereka banyak melakukan pertemuan dengan orang-orang penting. Termasuk dengan wali kota setempat. Dan Kai mampu berinteraksi dengan mereka semua dengan mudahnya. Kai, sebenarnya otakmu itu terbuat dari apa? Bisa-bisanya ide gila itu keluar dari mulutmu yang setiap hari kebanyakan makan tempe dan lalapan doang. Sumpah, aku gak kenal sama kamu yang sekarang. Apa kamu masih orang yang sama? Tanya Bara dengan speechless. Bukannya merebahkan tubuh yang lelah untuk beristirahat, Bara langsung memberondong Kai dengan penuh penasaran. Kai tergelak sesaat menanggapi kehebohan sahabatnya. Memangnya kamu pikir aku siapa Bar? Ya kali ada Kai lain yang gantikan aku.
Ya, kali aja kamu ketempelan roh Albert Einstein yang jenius itu. Kalau aku ketempelan roh Albert Einstein berarti kamu juga ketempelan roh Stephen Hawking. Karena kamu juga mampu meneruskan sebagian besar ideku pada mereka dengan gaya bahasamu, puji Kai balik. Sebenarnya ia sama terkesimanya dengan kemampuan bara yang juga tidak bisa dibilang kaleng-kaleng. Sepertinya mereka berdua memang sepaket. Yailah, malah muji balik. Kamu muji atau nyindir dengan keterbatasan bahasaku. Astaga, aku serius. Kamu benar-benar hebat, keterbatasan ideku, mampu kamu jabarkan dengan lebih konkret. Kamu mampu menyatukan teoriku dengan relativitas umum di pasaran, sehingga mereka langsung paham dengan tujuan ide kita, papar Kai dengan antusiasnya, hidung bara langsung kembang kempis, kepalanya tiba-tiba terasa besar dan hampir meledak, jika saja tidak cepat menguasai diri dan kembali merendah. Ah, itu cuma karena kamu yang mengajari, otakku masih pas-pasan, jauh di bawahmu. Jangan merendah Raden Mas, apalagi merendah untuk meroket, balas Kai. Ciah, meroket gatuh. Bara langsung terkikik geli, dan tolong, jangan panggil aku Raden Mas, emang boleh seraden Mas itu, tahu gak, aku geli sendiri tiap kali mendengarnya. Kalau begitu Timun Mas saja. Ya, ande-ande lumut, balas bara dengan keki, tapi sumpah, Kai. Aku masih gak habis pikir dengan kemampuanmu. Kamu bisa menjelaskan proyek Townhouse rancanganmu, menggunakan banyak bahasa sekaligus. Sampai bahasa Perancis pula. Dan kamu Kai, tuh otakmu sudah seperti kamus berjalan. Pintarnya gak kaleng-kaleng. Apa jangan-jangan kamu ini reinkarnasi dari John Quincy Adams? Siapa lagi itu? John Quincy Adams kamu gak tahu? Tanya bara balik. Kai mengerutkan kening dan menggelengkan kepala. Astaga, Kai, dia itu Presiden Amerika Serikat yang ke-6, yang punya IQ 168,8 dan mahir 4 bahasa. Gak tahu, aku cuma taunya Pak Deden Security Pulse, ujar Kai. Yang setiap pagi tak pernah absen menyapa setiap karyawan, sambung bara. Nah, itu, tukas Kai seraya terkekeh pelan sepersekian detik lamanya, sebelum kemudian kembali serius. Sebenarnya pintar itu relatif. Semua orang akan terlihat pintar jika berada di ranahnya masing-masing. Dan lagi, sepintar-pintarnya kita dalam bayangan dan pemikiran orang, kita tetaplah kita. Jangan jadi besar kepala atau menjadi sombong karena hal itu. Karena sejatinya, kita tetaplah masih punya banyak kekurangan. Asteris benar-benar, aku setuju denganmu. Jangan sampai kita terlena dengan segala macam pujian sampai stuck di tempat dan tak mau lagi belajar lain hal. Padahal, dunia ini begitu luas untuk dieksplor. Saking ingin mengeksplor dunia, kamu jadi kabur dari Mbak Putri, gitu maksudmu? Sindir Kai. Jiah, kayak kamu gak kabur dari Eyang aja, sesama orang yang sudah kabur dari keluarga dilarang sindir menyindir, balas bara. Kai kembali terkekeh-kekeh geli, tapi aku gak nyangka kalau kakek nenek kita saling kenal baik. Kira-kira, kalau Mbak Putrimu dulu sejodoh dengan Eyang Kemalku, kita tetap bakal ada gaya, paling kita jadi saudaraan, dan cucu keduanya seperti sekarang ini. Sayang banget ya, hubungan mereka kandas. Iya, kalau tidak aku pasti bakalan jadi adik kandungmu. Iya, dan Ai, juga bakal jadi adikmu, ujar Kai dengan menahan senyum. Balas bara tanpa pikir panjang dan tiba-tiba tercengang sesaat. Enggak, gak ada, untung saja mereka gak sejodoh. Astagfirullah, alhamdulillah, ya Tuhan, engkau membuat mereka tak sejodoh. Sehingga aku bisa berjodoh dengan cucu mantan pacar mbahku. Lah, astagfirullah atau alhamdulillah. Mana yang benar, mana-mana buatmu yang benar. Pokoknya Ai itu udah ditakdirkan menjadi jodohku. Mungkin saking kuatnya tali jodoh kami, jadi Mbak Putri dan Eyang Kemal, punya firasat untuk tak memaksakan bersatu. Intinya itu sudah menjadi bagian dari skenario Tuhan. Bukan skenario dari sang penulis, terang Kai. Emang Citrana, siapa pula itu? Itu nama penulis yang ada di buku novel bersampul ungu yang selalu Ai bawa-bawa. Oh, kirain siapa? Kai tergelak sesaat sambil membuka kemejanya dan menyisakan kaos oblong berwarna putih. Bara pun melakukan hal yang sama, kemudian melemparkan tubuhnya langsung ke atas ranjang. Gak mandi, dingin, mau langsung tidur saja. Aku juga, asem-asem dah tidur. Gak bakalan ada yang meluk juga, terang Kai. Ia merenggangkan otot-ototnya yang kaku lebih dulu, sebelum ikut melempar tubuhnya ke ranjang, namun tidak dalam posisi berbaring. Hanya duduk sambil memandang potret kecil dari dompetnya sambil tersenyum-senyum. Saat ini keduanya sedang menginap di salah satu hotel mewah yang terletak di kawasan Lower Manhattan kota New York. Setelah mereka selesai dengan urusan di tempat itu, barulah mereka ke tempat Jacob yang berada di distrik Columbia kota Washington DC. Tapi Kai, aku masih penasaran. Kok bisa-bisanya kamu nyempil jadi karyawan Pulse alih-alih mendaftarkan diri jadi pimpinan perusahaan besar? Asteris minimal, jadi manajer gitu, terang bara, kembali ke topik semula. Kamu sendiri, bisa-bisanya seorang ningrat, cosplay jadi rakyat jelata dan ikut ngekos. Tanya Kai balik. Malah tanya balik. Kalau aku, emang karena dalam pelarian. Iseng-iseng lamar kerja, malah diterima. Terus cari kosan dekat kantor dan bertemu dengan Koko dan Yoyo. Gitu ceritanya, terang bara dengan singkatnya. Kalau kamu, tanyanya balik. Kalau aku emang mau mencoba dari bawah. Seperti yang kamu tahu, aku datang dari kantor cabang karena mendapat promosi. Dan salah satu karyawan di sana, yang kenal Bu Asih, merekomendasikan Pondok Kasih. Lagi pula kalau aku ngelamar kerja jadi manajer di tempat lain, gak bakalan ketemu Miss-Missku. Gak bakalan ketemu kamu, Koko, dan Yoyo. Dan gak bakalan kita sampai di sini sekarang. Benar. Gak bakalan pula aku ketemu dengan Neng Ai, cetus bara seraya menatap langit-langit kamar sambil membayangkan wajah Hairina. By the way, kira-kira istri kita lagi ngapain ya? Tanya Kai, masih menatap potret kecil Areta di dompetnya dengan lekat.
Yang pastinya si Miss-Missmu itu pasti lagi ngereok dan ngamuk-ngamuk ngerepotin yang lain. Semoga tidak. Miss-Missku lagi kesal padaku waktu aku pergi, jadi dia pasti gak terlalu merasa ditinggalkan. Mana ada, dia pasti nyesal sampai nangis kejer di sana, lanjut Bara. Kamu gak lihat aja gimana gilanya istrimu itu saat kamu tinggalin ke Amerika. Sumpah, aku saja sampai stres tingkat dewa dijadikan babu dan pelampiasan. Ya Allah, aku kangen banget, ujar Kai seraya mengusap-usap foto Aretha. Bara yang penasaran, berguling dan menengok apa yang Kai lihat sejak tadi. Itu Miss. Iya, ini foto waktu dia masih kecil. Aku minta dari ayah Anggara. Cantik dan imut, kan? Gak usah ditanya lagi, udah cantik dari oroknya dia. Mungkin saat masih jadi kecebong Pak Bos pun, dia yang paling bersinar. Bisa aja, kamu. Tapi kenapa bukan foto terbaru Miss yang kamu simpan? Gak ada, aku gak punya foto lain selain ini. Seriusan, iya, hanya ini. Di ponsel pun, aku baru ingat jika tidak punya satupun foto dirinya. Untung ada ini yang bisa jadi pengobat rindu. Telepon aja kalau kangen. Ponsel kita disita ayah Anggara Wei. Kamu gak ingat tuh, ada telepon lagi nganggur, tunjuk Bara dengan sorot matanya pada telepon yang berada di atas nakas. Mata Kai berbinar dan lekas meraih gagang telepon. Tapi detik kemudian, kembali meletakkannya. Kenapa gak jadi? Enggak deh, aku gak sanggup dengar suara manjanya. Apalagi kalau langsung minta pulang cepat-cepat, padahal kita masih punya banyak urusan di sini. Bisa-bisa kena semprot ayah Anggara. Kamu ini lebih takut dipecat jadi menantu, daripada dipecat jadi suami. Ya takut keduanya lah. Tapi kamu lebih mendengarkan perintah mertua daripada istrimu. Demi masa depan, Bar. Tapi aku juga, mendengarkan perintah istriku. Dia kok yang minta aku pergi ke Amerika. Terserah kamu deh, aku gak ikut campur, entar, kalau Miss marah padamu. Yang pastinya aku udah ada usaha nyuruh kamu telepon dia. Astaga, jangan bikin aku jadi serba salah gini. Kai menarik napas panjang dan mengembuskannya perlahan sebelum melanjutkan kata kembali. Kamu sendiri kenapa gak telepon Ai? Ai itu bukan Miss. Mana Ai mikirin aku sekarang, pastinya tuh anak merdeka karena gak aku gangguin. Gak kangen dengar suaranya, kangen, tapi mending bayangkan wajahnya saja daripada nelepon tapi dicuekin. Kai kembali menghela napas panjang dan meluruhkan tubuhnya berbaring di samping Bara. Ia mengangkat potret kecil Aretha ke depan wajah dan mengecupnya berkali-kali, kemudian membawanya ke dada, seakan-akan memeluk orangnya, sedangkan Bara memeluk bantal sambil menyengir sendiri. Oh, Miss-Missku. Oh, Neng Ai. Kedua laki-laki yang sama merindukan istrinya itu, kompak menoleh dan saling pandang. Keduanya blank, sesaat sebelum kemudian saling tendang dan sama-sama jatuh ke lantai. Kamu kenapa nendang? Kamu yang nendang duluan. Kamu kenapa lihat-lihat mesum begitu? Aku ini bukan Miss ya, jangan bayangkan yang tidak-tidak denganku. Emang aku gila, masa jeruk makan jeruk, aku masih normal kali. Mataku belum rabun untuk membedakan mana Miss-Missku dan mana dedemit. Sorry, mana ada dedemit tampan begini. Tampan dari Hong Kong, gak takut kualat kamu nendang kakak iparnya. Habisnya tatapanmu berkabut gitu. Geli tau Kai. Jiah, kayak kamu enggak aja. Cermin sana, muke udah mupeng begitu. Ayo ngaku, kamu pasti membayangkan hal-hal mesum dengan adikku. Emang iya, masalah. Kamu benar-benar membayangkan hal mesum, memangnya kamu tidak, aku kan membayangkan dengan istriku sendiri. Lah, kamu pikir Ai itu bukan istriku. Aku mau bayangkan dia bugil kek, ya suka-suka aku, balas Bara tak mau kalah. Kamu mau ditabok, emang aku takut, sini, kutampol gigimu. Enak aja, ginjalmu itu yang perlu disentil, sini gelut kalau berani. Siapa takut? Dua laki-laki itu sama-sama naik ke ranjang kemudian saling berguling bergelut sementara di waktu bersamaan di tempat yang berbeda, wanita-wanita yang mereka rindukan kompak saling menatap layar ponsel masing-masing. Menunggu kabar berita, atau sekedar sapaan dari suami yang sudah 3 hari lamanya pergi meninggalkan mereka. Bedanya, Hairina menatap layar gelap yang sunyi senyap. Sedangkan Aretha, memandang foto-foto Kai pada layar pipi dengan logo apel tergigit. Kedua wanita itu sama-sama dalam perjalanan. Hairina menuju kampus, dan Aretha menuju kantor, tak ada pembicaraan atau obrolan ringan di antara saudara ipar itu. Keduanya sama-sama fokus dengan pikiran masing-masing hingga terpisah saat sampai di tujuan. Mas Ruhan menurunkan Hairina lebih dulu di depan kampus sebelum kemudian lanjut mengantarkan Aretha ke pos. Ya, pagi ini Aretha akhirnya memutuskan untuk kembali ke kantor setelah 3 hari 3 malam mengurung diri dan menangis tanpa henti. Hal itu dilakukan bukan tanpa sebab. Semua karena Anggara yang memperlihatkan foto-foto Kai saat bekerja di Amerika, yang diambil diam-diam oleh kaki tangannya di sana. Foto-foto itu jelas menjadi pengobat rindu Aretha, dan Anggara menggunakan foto itu sebagai senjata untuk menenangkan putrinya. Akan memberi foto-foto selanjutnya jika Aretha mau tenang dan bekerja sama. Alhasil, Aretha mengalah demi bisa mendapatkan kabar serta foto-foto suaminya di sana, hanya saja, kekesalan Aretha pada Anggara, kini dilampiaskan pada orang-orang kantor yang Aretha temui. Saat baru saja turun dari mobil, Pak Deden security kantor yang lambat membukakan pintu mobil untuknya, langsung kena semprot, lelet amat. Belum sarapan, sampai buka pintu saja lama. Bentak Aretha disertai pelototan mata. Maaf, Miss, tadi saya tidak tahu kalau Miss yang datang. Semenjak menikah, kan Miss gak dibukain pintu lagi. Kamu gak hafal mobil-mobil saya. Dan lagi, mulai sekarang kembali bukain pintu untuk saya. Seru Aretha lantang, begitupun saat masuk ke lobi, resepsionis yang terdiri dari 3 wanita cantik yakni Dwi Amelia, Zilka Naila dan Astrid Nia juga mendapat sapaan pagi. Kenapa pakai lipstik merah menyala? Memangnya kamu pikir kantor ini klub malam? Hapus itu. Maaf, Miss. Bukannya kemarin-kemarin Miss memuji warna ini.
Itu kemarin. Hari ini tidak berlaku. Kalau kamu, kenapa pucat sekali? Gak punya lipstik di rumah? Tegur Areta pada wanita di sampingnya. Maaf, Miss. Tadi abis sarapan, jadi lipstiknya abis. Lipstiknya ikut kamu makan. Rakus benar. Asteris dan kamu gak sisiran? Kenapa rambutmu seperti abis kena puting beliung? Apa kamu kena badai saat datang ke kantor? Semprot Areta pula pada resepsionis paling ujung, wanita itu lekas bercermin pada pantulan dinding kaca yang berkilap, dan kebingungan melihat tidak ada yang aneh pada rambutnya. Heran, apa kalian bertiga tidak punya cermin di rumah? Areta memutar bola mata, lalu melanjutkan langkah kembali sambil terus menggerutu dan menyemprot siapa saja yang lagi sial berpapasan dengannya, hal itu tentu saja membuat semua orang bertanya-tanya dengan heran. Astaga, apa Miss kembali ke setelan awal?